Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Lydia Veronica SPD and welcome to my English YouTube video. In this video, I would like to deliver about read context. And the read context, I would like to discuss about definition, verb poses, generic structures, and liquid features. Okay, we go to the first discussion is about definition of read context. Definisi dari read context. Read context is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Its goal is to entertaining or informing the reader, or read context is a text which we tell event or experiences in the past. Jadi pengertiannya adalah sebuah teks yang memberitahukan pembaca tentang sebuah cerita atau kejadian atau aktivitas. Tujuannya adalah untuk menghibur atau memberi informasi kepada pembaca. Atau dengan kata lain, itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. Selanjutnya adalah generic structure of read context. Okay. Orientation, it's give the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Okay. Dalam orientasi ini memberikan pembaca latar belakang informasi yang diperlukan untuk memahami teks. Seperti who was involved, siapa yang terlibat, where it happened, di mana kejadiannya, and when it happened, kapan kejadiannya. Oke, orientasi di dalam paragraf pembuka. Kita masuk ke dalam events. Event, a series of events ordered in a chronological sequence. Jadi pengertian dari events adalah serangkaian peristiwa yang diurutkan di dalam urutan yang kronologis. Selanjutnya yang terakhir, struktur yang terakhir dari read context adalah reorientation. Reorientation is a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi pengertian dari reorientation atau paragraf penutup ini adalah komentar pribadi tentang kejadian atau apa yang terjadi pada akhir cerita dari teks tersebut. Oke, selanjutnya adalah the characteristic or linguistic feature of read context. Karakteristik ciri kebahasaan dari read context. Okay, the first is using the simple past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Jadi ciri pertama adalah menggunakan kalimat past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Tapi pada umumnya di dalam read context itu menggunakan simple past tense ya. Oke, selanjutnya adalah using temporal sequence. For example, on Saturday, on Monday, and on Sunday. Jadi yang kedua adalah menggunakan urutan yang berkaitan dengan waktu. Contohnya Sabtu, Senin, dan Minggu. Lalu focus on specific participant. Okay, the third characteristic is berfokus kepada peserta tertentu. Contohnya, saya, and the bracket, the writer.
si penulis. Yang keempat, or the fourth, is using the conjunctions such as than, before, after, and etc. Jadi yang keempat adalah menggunakan kata-kata penghubung seperti kemudian, dan, before sebelumnya, and after setelahnya. Juga kita bisa menggunakan first, second, third, next, and finally ya untuk conjunctionnya. Oke, yang terakhir. Ciri khas yang terakhir adalah using action verbs. For example, when and stay. Jadi menggunakan kata kerja aksi. Contohnya pergi dan tinggal. Now we go to the example of recount text. The title of the text is A Beautiful Day at Jogja. Okay. The first paragraph is opening paragraph, and it is also called by orientation. Okay. In the orientation, I have talked about it before. It's talk about who were involved. Jadi siapa yang terlibat di dalam paragraf pertama ini. Okay, my friend and I. And then where it happened, di mana kejadiannya? Kejadiannya ada di Jogja. And then okay, when it happened, kapan terjadi? Last week. So the sequence, temporal sequence-nya adalah last week. Ya, urutan yang berkaitan dengan waktunya adalah menggunakan last week. Okay, we go to events. Okay, di dalam events ini ada dua kata penghubung, first and second. Okay, first ini sebagai the first event and second for the second event. Dan juga kita bisa melihat ada kata kerja lampau. Oke, kata kerja lampau ini ada di paragraf orientasi, event, dan juga nanti di paragraf akhir yaitu reorientation. Coba kita lihat di paragraf events, kata kerjanya itu yang bentuk lampau adalah visited. Oke, dan shown. Shown ini adalah irregular verb, bentuk kedua ya. Lalu ada felt, merasa. Saw, bentuk kedua juga, verb 2, melihat. Oke. Lalu where, to be, dalam to be bentuk kedua. Lalu di sini ada sold, menjual, yang kata kerja pertamanya sell. Lalu kita akan melihat juga ada took, took picture, memoto. Lalu juga ada decided, memutuskan, dan juga finish, menyelesaikan. Oke, di sini finish dan decided ini kata kerja kedua bentuk lampau yang adalah kata kerja beraturan atau regular verb. And then we go to the last, it is orientation. Okay. In the orientation is a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi kita bisa melihat personal comment dari si writernya. For me, that was a beautiful day.
We really enjoyed and I hope I could visit Jogja again. Nah, di dalam paragraf penutup ini sudah tergambarkan komen dari the writer-nya. Untukku, itu adalah hari yang indah. Kami sangat menikmatinya dan saya harap saya dapat mengunjungi Jogja lagi. Okay, I think this is a little bit explanation and example about Recontact. I hope you enjoy this video. See you to another video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.